Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini, tanggal 10 Desember 2024. Sebenarnya tadi aku udah sempet nge-record ya, awal aku nge-shuffle kartunya ya. Pembukaannya tuh udah aku jelasin tadi ya, tapi tidak tahu kenapa videonya terputus, jadi aku ulang aja. Oke, kartu pertama di sini ada picture. Hari ini aku lihat dia kayak lagi sering nih lihat-lihat foto-foto kamu, terus ngeliat-ngeliat video-video kamu, entah itu yang dia miliki secara fisik ya, entah itu ditaruh di dompet dia atau ditempel di dinding kamar dia atau apalah gitu, foto-foto atau bahkan mungkin melihat di media sosialmu tentang videomu atau foto-foto yang kamu upload gitu ya. Terus juga aku melihat saat ini tuh dia rindu sama kamu. Hari ini tuh dia merindukan kamu. Ya, bahkan di sini dia sering bernostalgia hari ini tentang apa yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia selama ini. Bahkan aku lihat juga ya, dia ini itu kayak membuat fantasi sendiri di pikiran dia tentang kamu. Entah apa itu fantasi-fantasi ya, pasti aku lihat di sini fantasi-fantasi yang cukup liar ataupun ya yang membuat dia merasa senang ya, membuat dia merasa senang, bisa apa sih? Membuat dia senyum-senyum sendiri kayak gitu ya. Terus juga aku lihat di sini kamu itu memang berdealing dengan seseorang yang selalu lari ya dari kata intim atau komitmen. Jadi sebenarnya dia ini orang yang takut akan keintiman. Dia itu jadi kalau misalkan kamu dengan dia semakin intim tuh pasti nih orang ngilang, pasti nih orang kabur, pasti nih orang entah kemana. Atau misalkan kamu ngomongin sesuatu yang serius deh di hubungan kalian, misalkan kamu nanyain kapan dia akan melamar kamu atau kapan dia akan bertemu dengan keluargamu gitu. Ini orang pasti beralasan nantinya ya, entah beralasan, entah tahu-tahu ngilang aja gitu. Dia lari gitu ya. Jadi kalau aku lihat sebenarnya orang ini tuh masih takut untuk memiliki suatu hubungan yang lebih intim atau berkomitmen seperti itu. Sehingga aku lihat di sini mungkin dia sering sekali ya hubungannya dengan kamu itu on off atau gampang banget melepaskan kamu. Ya, melepaskan kamu terus mungkin cari yang lain ya. Jadi sebenarnya orang ini tuh pengen punya hubungan yang dijalanin aja tapi tanpa status, tanpa komitmen seperti itu ya, tanpa suatu ikatan kayak gitu. Jadi hubungan tanpa status atau misalkan temen tapi mesra, nah seperti itu ya. Sehingga aku lihat di sini hubungan kalian memang sering sekali kacau. Aku lihat di sini ya, kacau gara-gara ya dia menjalani hubungan dengan kamu tapi nggak mau tanggung jawab atau nggak mau berkomitmen seperti itu ya. Terus juga aku melihat di sini ya nampaknya kamu juga saat ini juga sudah melepaskan ya, sudah melepaskan dia, melepaskan hubungan ini, mengikhlaskan hubungan ini tidak berjalan kembali. Karena ya gini, aku lihat kamu kayak udah sadar bahwa ya dia tidak bisa diandalkan atau dia tidak bisa dipegang janji-janjinya, dan semakin kamu berharap terhadap dia, semakin kamu berekspektasi untuk hubungan ini, semakin kamu yang terluka, semakin kacau suasananya, semakin kacau hidupmu seperti itu. Ya bahkan ini berpengaruh ke hidupmu. Tapi aku melihat dia menganggap kamu itu soulmate-nya loh, belahan jiwanya ya. Karena di sini kalau aku lihat dia itu sebenarnya cinta sama kamu. Ada Cupid arrow ya. Jadi memang aku lihat di sini dia menganggap kamu soulmate tuh ya karena dia meyakini bahwa memang dia itu benar-benar cinta banget sama kamu. Dia menganggap bahwa kamu yang datang ke kehidupan dia itu benar-benar memberikan suatu kejutan tentang cinta gitu loh. Jadi mungkin dia dulu pernah gagal dalam suatu hubungan sehingganya mungkin dia mungkin apa ya kayak udah nggak percaya lagi tentang cinta atau ada trauma gitu ya tentang percintaan, tentang romansa. Tapi ketika kamu datang ke kehidupan dia, entah memang dia yang duluan mendekati kamu atau kamu yang mendekati dia duluan, dia merasa
Ketika dia berinteraksi dengan kamu, ketika dia dekat dengan kamu, dia ngerasain banget ya kalau kamu itu benar-benar tulus memberikan kasih sayang dan cinta untuk dia, sehingga di sini dia percaya kembali tentang cinta gitu loh. Dia ya meyakinkan bang, dia meyakini bahwa kamu memang benar-benar sayang sama dia, kamu benar-benar cinta sama dia. Makanya di sini dia yang dulunya menganggap cinta itu sudah mati rasa gitu ya, sudah mati di hidup dia, ketika kamu datang timbul lagi rasa cinta itu ya, tumbuh kembali, datang kembali ke kehidupan dia, ke diri dia, sehingga dia menganggap kamu soulmate-nya, seperti orang yang mampu menghidupkan kembali kisah cinta atau kehidupan dia yang penuh dengan cinta gitu loh. Karena aku lihat juga kan di sini kamu tuh effort banget ya, selama ini tuh kamu tulus banget, effort banget, sangat-sangat mengusahakan agar kamu apa ya, agar hubungan kalian itu penuh dengan cinta, agar hubungan kalian itu langgeng gitu ya. Kamu benar-benar mengusahakan sekali agar hubungan kalian itu bisa terjalin kayak gitu ya, benar-benar effort banget lah kamu untuk kisah percintaanmu bersama dia, sehingga itu dia menganggap kamu adalah belahan jiwanya dia kayak gitu ya. Bahkan aku lihat di sini hubungan kamu dengan dia selama ini tuh penuh dengan kecanduan, bahkan sampai hari ini pun dia sebenarnya masih sangat kecanduan sama kamu, sangat terobsesi dengan kamu, untuk memiliki kamu, untuk bisa bersama dengan kamu. Hanya saja situasinya sudah codependency, berarti saat ini dia mungkin masih sayang, masih cinta sama kamu, tapi kamunya sudah tidak lagi, tidak cinta, tidak lagi berfokus pada dia, sudah tidak menginginkan dia, kamu sudah cuek, kamu sudah mengabaikan dia, seperti itu ya. Jadi hanya dia yang masih bertahan, ada keinginan untuk tetap bersama dengan kamu. Cuman aku lihat dia ini orang yang pintar sekali mengontrol emosi, sehingga dia kayak memberikan hambatan, seolah-olah dia itu kayak biasa aja gitu, kayak dia nggak cinta sama kamu, kayak dia fine-fine aja, kayak nggak butuh kamu, kayak nggak bucin lah sama kamu, kayak nggak cinta gitu sama kamu. Kelihatannya biasa aja, dia mungkin ya seperti dia yang seperti keseharian dia gitu ya, tetap dekat dengan teman-teman lawan jenisnya, tetap bekerja, tetap fokus dengan kehidupan dia kayak gitu. Jadi seolah-olah kayak dia nggak menginginkan kamu, nggak butuh kamu, yang pokoknya biasa aja gitu. Aku lihat emosinya memang pintar sekali dia tutup-tutupi, dia redam kayak gitu. Cuman aku melihat di sini nih ada healthy choice ya. Bisa jadi gini, kenapa dia bersikap seolah-olah dia kayak nggak butuh kamu atau nggak cinta kamu saat ini, karena dia melihat sekarang tuh kamu justru malah tanpa dia lebih mencintai dirimu sendiri. Sekarang kamu fokusnya pada mencintai dirimu sendiri, merawat diri sendiri, terus justru malah dia lihat kamu lebih bahagia tanpa dia saat ini. Dia lihat saat ini lebih merasa nyaman, lebih merasa bahagia, lebih merasa bebas seperti itu ya. Kamu seperti sekarang tuh dia lihat lebih menikmati hidup, lebih mengerti arti cinta, tentang mencintai diri sendiri seperti itu. Jadi ketika dia lihat kamu sekarang lebih fokusnya ke dirimu sendiri, lebih mencintai dirimu sendiri, terus juga dia lihat kamu tuh seperti sudah tidak lagi seperti dulu yang bucin banget, selalu kecarian dia, selalu ingin ada di dekat dia gitu ya. Jadi ada rasa kayak aduh, jangan-jangan kamu tuh marah banget ya sama aku, jangan-jangan memang kamu sudah tidak suka lagi ya sama aku. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang negatif, yang mana dia itu takut kalau misalkan dia sangat percaya diri banget datang ke kamu, atau ya mendekati kamu, terus ya seperti dulu lagi gitu ya, atau pokoknya ngedeketin kamu lagi, takutnya beneran kamu tuh
udah nggak cinta lagi sama dia, udah nggak welcome lagi sama dia, sehingga harga diri dia bisa jatuh gitu. Bisa jadi kamu memang berdealing dengan seseorang yang egois, bisa jadi kamu berdealing dengan seseorang yang narsis, sehingga ya dia takut kalau misalkan harga diri dia terjatuh, atau dia ditolak, atau dia sebenarnya hanya apa sih namanya, berharap sepihak doang gitu loh ya, hanya berharap kalian bisa saling bersatu kembali, atau masih saling mencintai, padahal ternyata hanya dia doang yang masih memiliki cinta ini, kayak gitu. Karena sikap kamu sekarang atau hidupmu sekarang itu udah beda gitu, udah berubah. Kamu ada perubahan, yang dulunya bucin banget sama dia, sekarang tuh udah dingin banget sama dia, dan lebih memperdulikan, lebih memprioritaskan dirimu sendiri gitu, lebih membuat dirimu bahagia sendiri tanpa dia. Itu yang aku lihat saat ini, ya. Itu yang dia rasakan terhadap kamu saat ini. Oke, kartunya ada yang jatuh. Kartu pertama di sini ada loss. Ya, loss berarti dia merasa kehilangan, ya. Aku melihat di sini seperti kamu tuh sekarang kayak menghilang gitu loh dari hidup dia. Dia merasa banget, mungkin memang sudah kamu blokir kah, atau kamu benar-benar sudah menutup akses ya, agar dia tidak tahu kabar kamu, atau gimana? Atau bisa jadi juga kalau misalkan di sini tidak memblokir, berarti kayak kamu yang nggak seperti dulu gitu loh, yang selalu di mana-mana ada kamu, dia lagi aktif ya, ada lagi online di media sosial, ada kamu, kayak gitu loh. Paham gak sih? Jadi dia ngerasa kayak selama ini hidup dia tuh kayak terpantau oleh kamu, atau ada kamu terus-terusan di hidup dia gitu. Nah sekarang kamu menghilang, ya. Kamu tidak lagi seperti memantau dia, atau selalu ada untuk dia gitu ya. Kamu sudah menghilang, kamu sudah hanya fokus pada hidupmu, kamu sudah tidak lagi berurusan dengan dia, kamu tidak mau urusan sama dia, kayak gitulah ya. Ya, jadi kalau aku lihat saat ini memang dia merasa banget kamu itu seperti sudah memotong akses dia, atau memotong siklus di antara kalian gitu ya. Kamu seperti sudah ya menghilang gitu. Oke, aku melihat di sini mungkin dia sempat menghancurkan hubungan kalian, ya. Entah itu karena apa, bisa jadi karena perselingkuhan, karena dia punya yang lain, punya pasangan yang lain, atau lebih memprioritaskan karir dia, pekerjaan dia, atau memprioritaskan hal lainnya, keluarga atau apapun. Ya, jadi intinya di sini aku lihat memang dia pernah menghancurkan hubungan kalian, dan itu mungkin membuat kamu sakit banget, ngebuat kamu terluka banget gitu ya, kecewa banget gitu. Sehingga aku melihat di sini dulu tuh kamu bener-bener ngerasanya tuh sedih banget, sakit banget, hancur banget. Bahkan kamu ngerasa dirimu tuh seperti rusak ya, dirusak oleh dia. Ya mungkin sampai ada yang depresi, sampai ada yang waduh frustasi, stres lah, yang semacam itu ya. Sampai apa ya, uring-uringan gitu deh. Nah, sekarang apa yang dia rasa adalah apa yang seperti dulu kamu rasa. Ya, sekarang dia merasa sedih, dia merasa sendirian, ya, dia merasa tidak diperhatikan lagi gitu ya. Karena aku lihat dulu juga ketika kamu bersama dia, walaupun di sini kamu berjuang banget untuk mendapatkan perhatian dia, kamu tetap selalu merasa sendirian karena dia tidak pernah ada untukmu. Seperti itu, dia lebih cuek ke kamu dan lebih memprioritaskan yang lain, entah itu pasangan dia yang lain, keluarga, pekerjaan atau apapun. Ya, yang pasti di sini aku lihat selama kamu bersama dia dulu, kamu tuh selalu merasa sendirian.
ya tidak diperhatikan, nggak pernah ditanya kabarnya, nggak mungkin jarang banget ada komunikasi seperti itu. Nah sekarang apa yang dia rasakan? Sedih, dia merasa seperti rusak ya, rusaknya ya rusak hubungannya, rusak kepercayaan kamu terhadap dia gitu kan, dan juga dia merasa sendirian, alone gitu ya. Tapi aku lihat ya, saat ini atau hari ini bener-bener dia itu menginginkan kamu loh saat ini. Ya dia menginginkan kamu. Ada nafsu, ada gairah secara seksual yang saat ini dia rasakan terhadap kamu. Jadi mungkin dia memang love language-nya itu physical touch ya, atau apa sih, skin to skin. Aduh apa sih aku sebutan, lupa aku sebutan. Pokoknya intinya kayak sentuhan ya, pelukan, ciuman. Nah seperti itu bentuk love language dia, sehingga saat ini tuh ada gairah secara seksual yang pengen dia lampiaskan gitu ke kamu, pengen dia lakukan bersama kamu gitu. Jadi benar-benar menginginkan kamu ya dia hari ini. Oke, kemudian ada bounty hunter. Oke, jadi kalau aku lihat ya, nampaknya orang ini tuh benar-benar bergairah banget, ingin mendapatkan kamu kembali, atau dia akan mengusahakan gimana caranya mengejar kamu kembali gitu. Ya, karena di sini ada hot ya, berarti benar-benar sangat bergairah saat ini ingin memiliki kamu. Jadi kalau aku lihat kayak apa ya, perasaan dia itu kayak menggebu-gebu gitu terhadap kamu. Dia pengen menangkap kamu kembali, menggapai kamu kembali, memiliki kamu kembali. Cuman aku lihat nampaknya memang kayak perlu ada, yang pertama adalah perlu adanya kesadaran diri terlebih dahulu, atau penyadaran diri dia kenapa sampai kamu dengan dia ini berpisah. Jadi kalau aku lihat di sini dia harus bisa sadar dulu kenapa masalahnya sampai kalian berpisah. Jadi harus ada pembelajaran yang harus didapatkan, atau bisa jadi saat ini dia sedang mendapatkan pembelajaran. Ya bisa jadi itu karma gitu ya, karena dia dulu mungkin pernah sakitin kamu, pernah lukain kamu gitu ya, sehingga ada yang perlu untuk dia pelajari terlebih dahulu, atau dia mendapatkan keadilan agar dia sadar tentang kenapa sih kamu sampai seperti ini, apa sih yang pernah dia tabur di hubungan kalian ya. Tapi kalau aku lihat di sini memang ada keinginan untuk mengejar kamu kembali. Terus juga aku lihat ada unconditional ya. Jadi kalau aku lihat sih memang ada cinta sejati ya. Dia benar-benar cinta banget deh sama kamu. Di sini aku lihat ya, dia benar-benar merasakan kamulah cinta sejatinya. Karena itu tadi ya, dia sempat loh kayak menganggap cinta itu hanya bullshit gitu loh. Paham gak sih? Ya kayak udah mematikan rasa dia untuk hubungan percintaan. Tapi ketika kamu datang, kamu itu kayak bisa memecahkan apa ya, hati dia yang sudah membatu gitu loh. Ya kamu bisa mencairkan kembali hati dia yang sudah membeku, yang dulu sudah tidak percaya lagi dengan cinta. Ternyata ketika bersama kamu, ketika kamu datang ke kehidupan dia, kayak dia luluh gitu loh. Dia akhirnya menyadari cinta, ada cinta lain gitu loh, itu kamu gitu. Oke, kemudian tapi dia merasa ya, kayaknya saat ini tuh kamu sudah menganggap dia seperti sejarah. Kamu sudah menganggap dia seperti masa lalu. Yang sudah terjadi maka terjadilah, yang sudah berlalu ya sudah biarkanlah berlalu. Nah, itu yang dia rasa. Kamu tuh seperti kayak udah mengabaikan dia banget deh. Udah kayak menganggap dia hanya masa lalu, bukan sesuatu yang apa ya, perlu diperjuangkan kembali. Itu ya, dia ngerasain seperti itu saat ini. Kamu udah kayak apa ya, sudah tidak terjadi apapun. Bukan tidak terjadi apapun, lebih tepatnya kayak udah tidak mau lagi terjadi apapun gitu di antara kalian gitu. Dia ngerasa kamu seperti itu ya, udah sedingin itu deh gitu.
Oke, kalau aku lihat saat ini nampaknya dia kayak lagi sibuk gitu deh ya. Mungkin karena sibuk pekerjaannya, sibuk dengan pekerjaannya, atau mungkin keadaan dia memang lagi sulit saat ini sehingga memang harus lebih memfokuskan karir atau pekerjaan dia. Sebenarnya hari ini tuh dia rindu banget sama kamu ya, dia rindu banget sama kamu, tapi untuk saat ini dia kayak nggak punya waktu gitu. Dia nggak punya waktu untuk melampiaskan rasa rindunya, menghubungi kamu atau gimana. I don't know why, kenapa dia sampai berpikiran bahwa dia udah nggak punya waktu, atau mungkin memang dia punya beban yang begitu berat kali ya, sampai-sampai kalau udah pulang dari kerja tuh mungkin kayak udah habis gitu energinya untuk melihat telepon, melihat handphonenya, atau untuk apa namanya, untuk berinteraksi gitu ya. Jadi kalau aku lihat dia ini sebenarnya rindu banget sama kamu, tapi dia saat ini tuh kayak udah nggak punya waktu, atau saat ini tuh belum punya waktu untuk bisa dia habiskan bersama kamu gitu. I think about you all the time. Wow, bahkan aku melihat di sini dia itu selalu memikirkan kamu sepanjang waktu ya. Jadi dia tuh sebenarnya nggak berhenti-hentinya ya mikirin kamu, dia selalu keinget kamu terus, dia selalu rindu kamu terus gitu. Dan aku lihat nampaknya memang sih kayaknya berat banget gitu yang ada di hidup dia, karena di sini will you help me. Jadi dia berharap atau dia bertanya apakah kamu bisa membantu dia, maukah kamu membantu dia gitu. Jadi kalau aku lihat kayak berat banget ya. Jadi mungkin gini, dulu kamu tuh karena saking bucinnya sama dia ya, saking kamu tuh benar-benar memberikan cinta yang tulus, apapun kamu lakukan untuk dia, apapun kamu bantu, apapun kamu berikan untuk dia, bahkan materi pun kamu berikan untuk dia. Dia butuh uang kamu kasih, dia butuh solusi kamu berikan solusi, dia butuh tenaga kamu kasih, bantuan tenaga gitu ya, atau apapun. Sehingga di sini tuh kayak setiap kali dia dalam keadaan sulit, terus kepikiran kamu, terus keinget dengan apa yang dulu pernah kamu berikan ke dia, kamu bantu dia. Jadi dia itu kayak, bisa nggak sih saat ini kamu itu bantu aku berat banget rasanya menjalani hidup ini, gitu. Ya, jadi kalau aku lihat saat ini tuh hidup dia kayak lagi berat-beratnya gitu ya, lagi sulit-sulitnya, sehingga sampai-sampai keinget lagi ke kamu bahwa kamu dulu itu sangat mau membantu dia, sehingga dia berharap saat ini tuh kamu masih mau juga ngebantu dia gitu ya. I wish things could be different. Oke, ada penyesalan ya, ada penyesalan dari dia karena saat ini kan situasinya sudah berubah ya. Dulu kamu bucin banget, selalu ada untuk dia, dulu kamu selalu membantu dia, memberikan apapun yang dia mau, kamu selalu perhatian ke dia, selalu tulus untuk dia. Tapi sekarang kamu beda, situasinya sudah beda, kamu sudah menjauh, kamu sudah seperti orang asing, kamu seperti ya menghilang gitu ya. Dia berharap situasinya bisa berubah, bisa berbeda dari yang ini. Dia pengen yang seperti dulu lagi, kamu perhatian sama dia, sayang sama dia, kalian nggak ada penghalang, kalian nggak ada rintangan, kalian nggak ada apa itu namanya, hmm, apa sih yang membatasi gitulah ya. Pengennya situasinya baik-baik saja, kalian bisa intim, bisa bersama-sama seperti itu. Karena gini, kalau aku lihat juga, selain kamu dianggap dia soulmate, kamu juga dianggap you are the best thing in my life. Jadi dari sekian banyaknya mungkin pasangan yang pernah menjalin hubungan dengan dia, di antara mereka semua, kamulah yang menurut dia, menurut penilaian dia yang terbaik. Ya, yang terbaik. Ya mungkin karena itu kamu tulus banget, terus juga dari sekian banyaknya orang yang pernah menjalin hubungan dengan dia, setelah dia mati rasa ataupun sebelum dia mati rasa, ketika dia ketemu kamulah kamu yang mampu menghancurkan kerasnya hati dia. Kamu yang mampu meluluhkan hati dia untuk merasakan kembali rasa cinta gitu loh. Dan mendapatkan cinta kembali gitu loh. Ya dulu kan dia ngerasa kayak dia sudah tidak dicintai, sehingga mungkin dia kayak banyak mempermainkan orang-orang atau lawan jenis di luar sana gitu. Ya, tapi ketika kamu ada di kehidupan dia, kamu mampu gitu loh menyadarkan dia bahwa sikap yang atau
perilaku dia yang mungkin sering menyakiti wanita lain atau pria lain di luar sana tuh, itu suatu perilaku yang jahat ya, dan nggak boleh seharusnya dilakukan seperti itu. Setiap orang punya hak gitu kan. Nah itu akhirnya tersadar gitu kalau aku lihat di sini. Oke, kemudian I regret lying to you. Jadi dia mungkin selama ini selalu berbohong sama kamu ya. Dia mungkin selama ini membohongi banyak hal tentang dirinya atau apapun yang selama ini dia sembunyikan dari kamu. Dia menyesal. Ya, dia menyesal telah berbohong sama kamu selama ini. I know I was distracted for your pain. Ya, dia tahu. Kalau aku lihat gini ya, sebenarnya dia pun tahu kenapa kamu sampai bisa bertemu dengan dia atau mau kenalan sama dia dan dekat dengan dia selama ini. Dari awal dia tuh seperti tahu gitu kalau kamu tuh sebenarnya orang yang kemarin ketika berkenalan dengan dia atau ketika mendekati dia atau berdekatan mau gitu terima dia, itu karena kamu sedang terluka. Bisa jadi kamu juga mungkin abis putus cinta, atau kamu juga mungkin abis dikhianati, atau ya kamu abis sakit gitu ya. Jadi kayak dia sadar, dia tahu bahwa dia adalah pengalih perhatian dari rasa sakitmu selama ini. Jadi dulu mungkin ketika kalian ketemu tuh dia udah sadar kamu itu sebenarnya abis terluka. Terlukanya dari siapa? Ya banyak hal, bisa jadi karena putus cinta, abis bercerai, atau mungkin dikhianati oleh pasanganmu yang dulu, atau mungkin dari rasa sakit, mungkin rasa sakit direndahkan orang lain ya, ada rasa sakit apa sih, dikhianati orang lain atau gimana deh. Pokoknya ketika kamu bersama dia dulu ya, atau ketika kalian dari awal kalian kenalan, kamu berkenalan dengan dia karena kamu saat itu masih dalam keadaan sakit ya, sakitnya itu mungkin dikhianati, atau bisa jadi mungkin memang ada sakit fisik ya, bisa jadi. Tapi yang pasti dia pun tahu sebenarnya dia adalah pengalih perhatian dari rasa sakitmu. Nah, kamu itu maksudnya gini, ketika kamu mendapatkan dia, kamu itu mungkin dulu sangat berharap banget dia ini bisa menjadi obat rasa sakitmu. Entah sakit hati, sakit putus cinta, atau sakit fisik atau apa gitu ya. Pokoknya sakit gitu. Jadi kamu berekspektasi bahwa kalau kamu bisa menemukan seseorang atau kamu mau menjalani hubungan dengan seseorang ini bisa menjadi obat bagimu. Tapi nyatanya justru malah memperparah sakitmu. Ya, makanya di sini aku lihat mungkin ada yang sampai depresi ya, sampai ke psikiater, minum obat ya, bukan lagi psikolog gitu ya. Mungkin ke psikolog plus psikiater ada juga. Ada aku lihat di sini saking ya. Karena ya itu ekspektasi kamu dulu ketika kamu lagi sakit pengen ada orang baru yang bisa menyembuhkan hatimu, yang bisa menyembuhkan rasa sakitmu, tapi ternyata ekspektasimu hancur gara-gara bertemu dengan orang macam yang seperti ini. Gitu ya. Entah itu karena putus cinta atau karena dikhianati atau karena orang lain ya, atau mungkin karena mungkin di tempat kerjamu kamu direndahkan, kamu dipojokkan ya, kamu dibully seperti itu. Jadi pengen cari pelarian kepada orang baru gitu. Dan sebenarnya dari awal pun dia tahu kamu itu ngedeketin dia karena kamu ingin cari pelarian atau mencari obat ya, karena kamu sakit gitu. Oke, I hid behind material things. Oke, jadi ternyata bisa jadi dari dulu ya, bisa jadi dari dulu sampai sekarang dia ini sebenarnya menyembunyikan masalah tentang keuangan dia, tentang materi dia. Mungkin dulu dia selalu kayak pamer ya di media sosial, dia punya aset ini, punya aset itu, dia ngomong kalau dia punya ini, punya itu, punya usaha ini, punya usaha itu, dia berasal dari orang kaya, dia begini, pokoknya kaya raya lah gitu. Tapi ternyata no, tidak seperti itu. Ya mungkin memang iya, mungkin bisa jadi dia berasal dari keluarga yang mapan, tapi ternyata ketika harta benda
keluarganya itu sudah jatuh, udah diwariskan ke dia, tahu-tahu bangkrut di tangan dia. Bisa jadi seperti itu, sehingga ketika ketemu sama kamu ya ada sikap apa sih, kayak masih kayak seorang kaya, tapi sebenarnya sudah hancur, sudah bangkrut gitu ya. Tapi dia tidak mau mengutarakan kalau dia itu ada masalah dengan materi dia, dengan perekonomian dia, seperti itu. Bahkan mungkin sampai sekarang dia masih kayak sering kayak menunjukkan apa sih namanya itu, kalau bukan flirting, apa sih, aduh di otak gue nih nggak jalan, apa sih, kayak pamer gitu lah ya, sok pamer, padahal ya bukan harta dia gitu loh ya. Ya mungkin di media sosial dia upload apa, dia upload mobil, rumah, atau apa gitu ya, hal-hal mewah pokoknya gitu, tapi ternyata itu hanya mungkin dia cari di Google atau di media sosial lain, dia masukin, dia post di media sosial dia yang lainnya lagi, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya aku lihat dia ini sedang menyembunyikan masalah materi dari kamu gitu. Kelihatannya mah wah baik-baik aja secara materi, kaya raya gitu, padahal enggak ya say. Nah, bisa jadi juga nggak cuma sama kamu dia bersikap seperti itu. Setiap kali dia mengincar wanita atau pria di luar sana, dia akan seolah-olah kalau dia itu punya materi yang bagus, yang sukses. Nah, seperti itu. Untuk menarik perhatian wanita atau pria di luar sana agar ya tertariklah gitu ya sama dia. Tapi nyatanya enggak ya, sebenarnya enggak seperti itu. Dia enggak punya itu semua. Gitu. So many things remind me of you. Jadi banyak hal ya di sekeliling dia, di kehidupan dia yang selalu mengingatkan dia terhadap kamu. Makanya di sini dia sering bernostalgia, selalu kepikiran sama kamu hari ini ya. Entah itu mungkin dia ngelihat rekan kerjanya yang mungkin perawakannya mirip dengan kamu, atau potongan rambutnya seperti kamu, style pakaiannya mungkin seperti kamu. Jadi kayak, itu kamu tah gitu ya. Jangan-jangan itu kamu gitu, padahal bukan, itu mungkin rekan kerja dia atau apa gitu. Misalkan dia lewat di restoran yang mungkin menyediakan makanan yang kamu suka gitu, terus dia keinget, dulu aku sama kamu pernah makan di sini, kamu suka banget makanan ini gitu, atau apa gitu. Pokoknya banyak hal di sekeliling dia yang mengingatkan kamu ke dia, kebalik ya, mengingatkan dia ke kamu, seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya, kita lihat zodiak dari apa saja. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian atau situasi yang pernah kalian alami atau yang sedang kalian alami. Oke, ini ada energi paling kuat, ada Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oh, energi paling kuat ada Taurus. Kemudian Cancer, Scorpio, dan Pisces kembali. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu saja ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Jadi nggak usah dibuat pusing ya. Kalau misalkan cerita ini ternyata nggak sama ya berarti bukan punya kalian gitu. Oke. Ini ada angka-angka juga yang bisa menjadi salah satu penunjang. Siapa tahu di zodiaknya di sini yang aku bacakan tidak ada, tapi di angka-angka ini mungkin ada gitu ya. Ada 29, 20, 6, 25, 27, 8, 9, 5, 23, 13, 1, 14, 3, 21, 18, 7, 2, 11, 24, 26, 15, 16, 31, 10, 19, 4, 12, 3, dan 17.
Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada September, Agustus, Februari, Desember, Maret, Januari, Oktober, April, Juni, dan Mei. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio babi, sio anjing, sio ular, sio kambing, sio kerbau, sio tikus, sio monyet, sio naga, sio ayam, dan sio kelinci. Udah nggak kelihatan. Sini deh. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. ZUFQGVM XSCIYBOPTKJAEHWRL. Aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.